Kristen tuh enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Memaki, memperolok, menghinakan, kemudian menyalah-nyalahkan sesembahan yang disembah orang lain selain Allah. Bab apa kalau kita mengolok-olok sesembahan mereka, mengolok-olok ibadah mereka, apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu, maka juga mereka akan mengolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang menghebohkan ya di tanah air, yaitu ketika beberapa kelompok kemudian melaporkan Pendeta Gilbert karena dianggap menistakan agama ketika dalam sebuah video yang viral dia memperolok-olok membandingkan dua hal tentang zakatnya orang Islam yang cuma 2,5% dengan perpuluhan orang-orang Nasrani, dan kemudian juga membandingkan dengan olok-olok gitu kemudian tentang gerakan sholatnya umat Islam dan cara kebaktian atau beribadahnya orang Kristen. Maka ketika zaman sekarang gitu ya, zaman gampang sekali semuanya viral, ketika video itu viral merasa ada beberapa kelompok yang ini kok sudah nyentil ya, sudah menspil agama lain, sambil kemudian dalam video itu terkesan ada olok-olok, kemudian dianggap itu menistakan agama lain. Maka banyak laporan yang masuk ke aparat penegak hukum, walaupun kemudian ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah, bahkan Dewan Masjid Indonesia punya saran untuk memaafkan Pendeta Gilbert demi menjaga toleransi atau persatuan di antara umat beragama di Indonesia. Apa sesungguhnya yang kemudian kita bisa ambil pelajaran dari apa yang diviralkan dalam video Pendeta Gilbert ini? Di dalam Islam ada istilah istihza. Istihza itu melecehkan atau sukhriyah. Rahib Al-Asfahani ketika membincangkan tentang istihza, al-huzu itu maknanya sendaguro yang tersembunyi. Bahkan Al-Baidawi mengatakan al-istihza itu teman-teman yaitu pelecehan dan penghinaan. Maka al-istihza kemudian dimaknai sebagai sebuah pelecehan dan penghinaan cuma dalam bentuk olok-olok, kelakar, kadang bercanda, tapi isinya kemudian karena ini berbicara tentang agama, maka kemudian dianggap berbahaya. Di dalam surat At-Taubah ayat 65, orang-orang munafik, orang-orang kafir itu sering melakukan istihza seperti ini. Ketika mereka ditanya kenapa melakukan itu, dalam surat At-Taubah itu dikatakan wala in sa'altahum innama kunna nahudu wa nal'abu qul abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ketika kalian bertanya kepada mereka kenapa mereka memperolok-olok, kemudian menistakan, kemudian melecehkan, mereka dengan enteng mengatakan innama kunna nahudu wa nal'abu. Kami itu hanya sendaguro aja, kami ini cuma main-main aja. Maka katakan kepada orang-orang yang seperti itu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahzaziun. Apakah Allah, apakah ayat-ayatnya, apakah rasulnya kalian bikin olok-olok atau kemudian kalian buat main-main? Oleh karenanya yang terpenting ini jadi pelajaran besar sahabat-sahabatku. Jangan sampai kita membuat sesuatu walaupun dengan niatan bermain-main, bersendaguro, tapi berbicara tentang hal-hal yang bersifat sara lah. Sehingga kemudian negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak kemudian menjadi masalah ketika masing-masing orang kok gampang membicarakan isi dari agama lain kemudian dijadikan sendaguro, dijadikan main-main, olok-olok,
sehingga kemudian ini menimbulkan perpecahan dan persatuan bangsa kita. Maka sikap apa yang mesti kita lakukan ketika ada istihza seperti ini? Dalam kasus misalkan Pendeta Gilbert walaupun sudah meminta maaf dan tidak ada niatan sekalipun sedikit pun untuk melecehkan atau memperolok agama Islam. Pertama saya kira fala taq'udu ma'ahum. Dalam surat An-Nisa 140 Allah kasih tips bagi kita, jangan duduk bersama mereka. Jadi kalau ada satu kelompok orang, ada diskusi, di dalamnya ada mengolok-olok, kemudian melecehkan walaupun bersendau-gurau tentang sara, ya agama seseorang, suku seseorang, fala taq'udu ma'ahu. Jangan engkau ikut-ikutan, jangan malah nimbrung, manas-manasin, ngomporin, provokator di situ sehingga tambah besar, bahkan kemudian tanpa sadar atau bahkan dengan sengaja kita videokan orang-orang yang pengolok-olok itu dan kemudian kita viralkan. Ini maksud fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka itu bukan sekedar duduk, tapi ikut-ikutan, ikut memviralkan dan sebagainya. Cukup kemudian kita tidak setuju dengan apa yang mereka kerjakan, syukur-syukur kemudian kita punya saran buat mereka untuk tidak lagi melakukan yang sama. Yang kedua saya kira kita kalau bisa ya, terutama di Indonesia yang cukup beragam ya, sukunya, agamanya gitu ya, jangan saling menghina sesembahan agama orang lain. Jangan membicarakan isi jerohan agama orang lain. Dalam surat Al-An'am ayat 108 Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Jangan engkau memaki, memperolok, menghinakan, kemudian menyalah-nyalahkan sesembahan yang disembah orang lain selain Allah. Bab apa kalau kita mengolok-olok sesembahan mereka, mengolok-olok ibadah mereka, apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu, maka juga mereka akan mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Allah, mengolok-olok ibadah-ibadah umat Islam. Adwam bighairi ilm. Gara-gara dengan motivasi permusuhan yang repotnya kemudian bighairi ilm, tanpa ilmu yang cukup, karena mereka orang luar muslim yang tidak tahu bagaimana filosofi kemudian ajaran-ajaran Islam. Ayat ini kemudian begitu indah dilanjutkan dengan kalimat kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena sesungguhnya masing-masing orang itu pasti akan merasa, menganggap agama mereka, amalan mereka, suku mereka itu paling baik. Maka kalau kita saling mengolok-olok sementara mereka merasa paling baik, ya tidak akan pernah ada habisnya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, yang paling penting kemudian serahkan kemudian kepada Tuhan mereka, kesudahan mereka, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malu. Biarkanlah Allah nanti yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Cukup bagi kita di dunia ini yang paling penting adalah kita kembangkan tasawuf ya. Kita kembangkan toleransi, saling kemudian menghormati, memuliakan, tentunya dalam batas-batas toleransi yang diizinkan oleh Allah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agama kami ya. Ajaran-ajaran agama kalian, ajaran agama kalian, ajaran agama kami juga kemudian punya keyakinan yang berbeda, cara yang berbeda. Zakat kalian, zakat kami caranya berbeda. Cara beribadah kalian monggo, tetapi jangan kemudian mengomentari cara beribadah kami. Dalam batas-batas itu maka tasawuf menjadi penting, asal jangan kebablasan ya. Kemudian kita terlalu liberal, bertoleransi sampai kemudian kita saling kemudian ikut cara-cara mereka beribadah dan sebagainya. Saya kira kalau itu terus kita kembangkan, maka al-istihza yaitu melecehkan atau menghina agama lain, suku lain, walaupun dengan olok-olok kemudian kita bisa kurangi, dan kita berharap agama kita yang begitu bineka ini akan terus terjaga persatuannya kalau masing-masing kita kemudian saling menghormati, mengedepankan toleransi dan saling menghormati atas keyakinan, atas kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.